Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah penagihan akhir tahun yang katanya makin gawat, makin ruyem, makin istilahnya pokoknya nggak enak-enak banget lah. Nah, penagihan akhir tahun ini saya yakin teman-teman yang mungkin merasa dan baru mulai merasakan gencarnya atau baru galbe, kalau yang galbe udah setahun 2 tahun pasti ngerti lah ya apa yang saya maksud. Tapi buat yang baru-baru galbe, tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang akan sangat-sangat dalam tanda kutip meresahkan, menyeramkan, mengganggu banget. Sebenarnya lebih ke mengganggu sih daripada menyeramkan. Karena semakin mulai banyak dan semakin mulai gencar ya. Saya tahu bahwa mungkin yang udah galbe beberapa bulan yang lalu sudah nggak ditagi-tagi lagi, tiba-tiba sekarang ada banyak yang menghubungi nomor-nomor yang nggak kenal, bahkan mungkin tiap jam, tiap detik dan lain sebagainya. Beruntunglah buat teman-teman semua yang nggak mendapatkan penagihan ekstrim seperti itu. Karena itu akan sangat mengganggu dan akan sangat mengganggu aktivitas kita sebelumnya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian yang sekarang lagi galbe dan memasuki akhir tahun, nggak usah takut ya. Sekali lagi yuk tetap semangat, pasti kalian bisa melaluinya. Pasti kalian bisa mengatasi permasalahan pinjaman online ini, pasti bisa. Insya Allah pasti bisa ya. Afirmasi diri teman-teman, yakinkan diri teman-teman. Sebelum tidur, bangun tidur, sebelum melakukan aktivitas, tenangkan pikiran kalian bahwa saya bisa melaluinya, saya pasti bisa melunasi hutang-hutang saya pasti bisa tetap fokus di pekerjaan saya, dan semoga Tuhan selalu menyertai saya dan menolong saya untuk bisa terbebas dari hutang pinjaman online ini. Lakukan itu, afirmasi diri, yakinkan diri, itu benar. Percaya atau tidak, pasti akan berdampak yang luar biasa buat diri kalian. Ya, yakinlah pasti akan berdampak luar biasa buat diri kalian. Karena apa? Karena kita yakin bahwa kita bisa, dan karena kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Ini sebenarnya nggak jauh-jauh banget dengan konsep law of attraction, hukum ketertarikan, di mana ketika apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini, pasti akan terkabul dan pasti akan terjadi. Ya, jadi fokus di video kali ini udah nggak usah saya bahas masalah penagihan akhir tahun yang jelimet itu, nggak usah. Tapi saya pengen di video kali ini pengen menyampaikan ke kalian, dan pengen kalian juga mengamalkannya, dan pengen kalian juga mulai bangkit dari keterpurukan ini. Ya, apa yang bisa teman-teman lakukan mulai dari sekarang? Mulai perbanyak ibadahnya, mulai perbanyak mendekatkan diri dengan Tuhan. Pasrah dan ikhlaskan atas semua yang terjadi. Dan jangan lupa juga untuk bertobat dan meminta maaf atas segala dosa yang pernah kita lakukan dengan Tuhan kita. Ya, artinya apa? Artinya adalah ya siapa tahu barangkali ada dosa-dosa di masa lalu kita yang mungkin kita tidak sadari, yang mungkin kita tidak pahami, dan yang mungkin kadang kita tidak ingat. Itulah yang menjadikan rezeki kita seret, kita terlibat dalam masalah seperti ini, kita susah sekali untuk terbebas dari hutangan pinjol. Siapa tahu ada yang seperti itu dan karena dosa-dosa kita di masa lalu. Gak ada salahnya untuk kita memohon ampun, gak ada salahnya untuk kita memohon maaf. Meminta ampun dan memohon maaf dan bertobat kepada Tuhan gak serta-merta akan membuat kita menjadi hina, gak akan serta-merta membuat kita menjadi rendah, enggak. Tapi yang memang itu justru akan membuat Tuhan semakin sayang kepada kita. Karena memang kita diperintahkan untuk selalu meminta pertolongan, mengharapkan pertolongan, untuk selalu bercurhat, meminta petunjuk hanya kepada Tuhan. Kita diperintahkan untuk seperti itu. Justru apa yang kita lakukan itu justru mungkin akan bisa membantu kita di suatu saat nanti, ya. Jadi mulai sekarang yuk teman-teman sama-sama terutama buat teman-teman yang muslim, kalau memang bisa diusahakan sholat tahajud, usahakan sholat tahajud. Buat yang mungkin susah bangun siang, coba alarmnya dibanyakin ya. Gak usah jauh-jauh deh, bangun aja 3:30 pagi. Sholat tahajud ya, 4 rakaat dulu lah, 2 rakaat, ikuti sholat witir. Habis itu tunggu subuh, sholat subuh. Nah, insya Allah itu lakukan selama 40 hari berturut-turut. Insya Allah pasti akan dapat luar biasa dampaknya. Bahkan kalau kalian sudah 40 hari berturut-turut, nanti kalian mau ninggalin sholat tahajud sehari aja, pasti akan ada rasa berat dan akan berasa kayak kehilangan sesuatu yang berharga banget. Padahal cuman nggak sholat tahajud, cuman 1 hari itu aja. Jadikan itu sebuah kebiasaan, karena itu yang akan bisa mengubah hidup kita, yang akan menolong mental kita, karena semua itulah yang akan membuat kita bisa menjadi sukses di kemudian hari nanti. Ya, utang pinjol ini lupakan dulu sejenak, galbe aja dulu kalau memang tidak ada uangnya, dan insya Allah dengan kalian fokus untuk memperbaiki hidup,
fokus untuk mengais rezeki, fokus untuk ibadah, untuk memberikan nafkah ke keluarga, insya Allah rezeki kalian tetap akan bisa mengalir dan jauh lebih deras lagi dari sebelumnya. Ya, dengan begitu saya yakin masalah hutang pinjol enteng lah buat teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman semua, tetap semangat, jangan menyerah. Insya Allah semua ini pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Yakinlah pada diri kalian dan Tuhan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.